Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah bi ta'atihi la'allakum turhamun faqad fazal muttaqun. Anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam indama jalasa ma'a ashabihi Abi Dharin annahu yaqul ila Muawiyah ibnu A'id. Wa hadzal hadisu rawahu Imam At-Tabrani fi Targhib wa Tarhib. Yaqul thalathatun la tara a'yunuhun nar aynun harasat fi sabilillah aynun bakat min khasyatillah wa aynun gadat an maharimillah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk salat. Untuk meninggalkan maksiat, untuk menjadi hamba Allah. Karena mereka yang menggunakan nikmat Allah untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain, mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang bersyukur. Dan mereka itulah yang sesungguhnya termasuk daripada orang-orang yang beriman itu. Karena Allah memberikan nikmat bukan untuk menjadikannya sebagai alat untuk maksiat. Karena banyak dari kita ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang diberikan oleh Allah justru kita lalai darinya. Sering disebut oleh para ulama, para kiai, para ustadz, kita bersyukur atas nikmat sehat. Berapa banyak orang yang menggunakan nikmat sehat tapi justru untuk menghinakan dirinya, menjadi orang yang tidak sholat, tidak mengaji, tidak mau berbuat baik dengan nikmat sehatnya. Berapa banyak orang yang menggunakan nikmat sehat untuk menjadi maling, untuk menjadi pezina, penjudi. Padahal nikmat sehat itu bukan untuk itu. Yang diberikan oleh Allah itu untuk menyelamatkan diri. Karena mulia diri ini. Allah katakan dalam Al-Quran tentang manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik rupa.
rupa yang begitu indah dan bagus ini, kemudian kita hinakan dengan kemaksiatan. Apakah Allah rugi dengan apa yang telah kita lakukan? Allah tidak rugi, justru yang rugi itu kita. Atau kalau kita mau menyebutkan bahwa kami telah menipu Allah, seperti yang ada di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, tentu salah. Yang kita tipu adalah diri kita sendiri, bukan Allah. Allah tahu tentang diri kita, Allah paham tentang kita, tapi kita tidak pernah memahami tentang diri kita, karena kita tidak mau mencari tahu siapa diri kita. Buat apa Allah menciptakan kita, ihwafillah? Al-Quran sudah menjelaskan Allah menciptakan manusia itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Jadilah pekerja yang beribadah kepada Allah dengan kerjaannya. Kalau dia seorang PNS yang jujur, karena jujur adalah perintah Allah. Adil perintah Allah, amanah perintah Allah. Sebaliknya kalau khianat, itu bukan perintah Allah, itu larangan Allah. Kalau memang dia menjadi seorang militer, polisi ataupun apapun itu, kalau dia melaksanakannya dengan jujur lillahi ta'ala, maka itulah yang dimaksud dengan illa liya'budun. Menjadi suami yang membina istrinya, yang mendidik anaknya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dimaksud ya'budun. Bukan hanya menikahi anak orang lalu kemudian membiarkannya. Tidak ada sedikit pun pendidikan agama pada istrinya, pada anaknya. Yaumul akhir, Allah akan minta pertanggungjawabanmu. Yaumul akhir, Allah akan tanya kepada istri dan anakmu. Yaumul akhir, Allah akan tanya tentang harta yang engkau miliki, tentang umur yang engkau miliki. Allah akan tanya tentang masa muda yang pernah kita alami, digunakan buat apa? Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya 4 hal. Yang pertama tentang masa mudanya, yang kedua tentang umurnya, yang ketiga dan yang keempat tentang hartanya, dari mana dan dibelanjakan kemana. Allah akan tanya. Karena dalam keyakinan umat Islam, kita akan hidup lagi di yaumil akhir. Hidup kita di yaumil akhir, entah itu di surga atau di neraka, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Namun sekarang kita sedang berusaha menuju yang mana. Kalau kita mau ke surga tentunya harus beramal soleh, karena tempat untuk orang-orang yang beramal soleh adalah surga, bukan neraka. Tapi bagi mereka yang berbuat dosa, mereka yang durhaka kepada Allah, tempatnya adalah neraka jahanam. Ikhwanu fiddin azakumullah, di dalam Al-Quran, di dalam surat Fusilat ayat 20 sampai dengan 22, Allah mengisyaratkan kepada kita, ya fillah rahimani wa rahimakumullah, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. 3 hal yang disebutkan oleh Allah. Penglihatan, pendengaran, kulit akan memberikan saksi di yaumil akhir. Kita gunakan buat apa? Kulit yang dimaksud, kata Imam Al-Baghawi, beliau mengutip tafsir Sa'di, yang dimaksud dengan al-julud, al-furuj, al-farj, kemaluan. Karena banyak dari kita ihwat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup hanya untuk memuaskan nafsu.
Sehingga akhirnya banyak dari kita melakukan maksiat itu karena itu. Maka ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada yang mengatakan yaumul akhir saya masih bisa berbicara dengan Allah, maka jawaban Allah dalam surat Yasin ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Mulut yang pandai ngeles kalau diajak salat. Mulut yang pandai ngeles kalau diajak untuk berinfak bersedekah, diajak berbuat baik, diajak untuk menyelamatkan dirinya daripada siksaan api neraka, ngeles. Yaumul akhir Allah akan kunci itu mulut. Yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Yang memberi saksi adalah kaki-kaki mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan anggota badan itu sebagai amanah. Anggota badan yang ada di dalam diri kita adalah amanah, ikhwafillah. Yang bisa menolong kita, juga bisa membuat kita menjadi sengsara oleh karena tangan kita. Bahkan bukan cuma akhirat yang akan sengsara, ikhwafillah, buat kita. Ulah kita inilah dunia pun juga jadi rusak. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampaknya kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan, itu karena ulah tangan-tangan manusia. Manusia-manusia yang jahil, manusia-manusia yang durhaka sama Allah, manusia-manusia yang senang dengan maksiat, tidak ingin tentram, tidak ingin tenang, tidak ingin menjadi manusia yang sama dengan yang lainnya. Sampai Rasul katakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat buat orang lain. Tangannya menjadi manfaat buat orang lain. Mulutnya menjadi mulut yang bermanfaat buat orang lain. Mata, telinganya, kemaluannya, perutnya, kakinya bermanfaat buat orang lain. Sehingga menjadi pahala di sisi Allah. Kalau memang niatnya lillahi ta'ala. Tapi kalau niatnya urusan pamrih, urusan dunia, hanya itulah yang engkau dapat, akhirat tidak dapat. Dan itu bagian daripada kesirikan. Sirik kecil, adanya sum'ah, ingin didengar, adanya ria, ingin dilihat, adanya ujub, berbangga diri. Karena mampu melakukan itu, ikhwatu iman, kita mampu bukan karena kita, tapi mampu karena Allah memampukan kita. Kita bisa bukan karena kita bisa, tapi karena Allah membisahkan kita. Ikhwatu iman, boleh dicek oleh sendiri. Ketika ada teman, sama-sama kita belajar, mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kenapa tidak sama dalam memahami pelajaran? Sama-sama anak orang kaya, ternyata yang satunya makin kaya, yang satunya miskin, yang satunya sedang-sedang saja. Ini gambaran yang diberikan oleh Allah bahwa itu semua bukan karena kamu, tapi karena Allah. Maka dekatkanlah dirimu kepada Allah, jangan engkau jauhi. Nabi SAW ketika membaca salah satu ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 118, beliau menangis. Beliau menangis. Kenapa menangis? Karena ayat tersebut berbicara tentang azab. Jika engkau mengajak mereka, mereka itu hambamu, ya Allah. Tapi jika engkau mengampuni mereka, engkaulah yang maha bijaksana. Rasulullah tidak mampu. Yang membuat beliau mampu menolong kita nanti, itu karena izin dari Allah yang disebut dengan syafaat itu.
Itu pun tidak semua umat Muhammad mendapatkan syafaat dari Rasul. Hanya mereka-mereka yang dekat dengan Allah, mereka yang dekat dengan Rasulullah, mengikuti tuntunannya, mereka lah yang diberikan syafaat. Bagaimana dengan mereka yang mabuk? Bagaimana dengan mereka yang berzina, yang mengaku sebagai muslim, yang mengaku sebagai orang beriman, salat 5 waktu tidak mau, mengaji pun tidak mau, berkata baik pun tidak mau, perut isinya adalah mabuk, makanan haram. Bagaimana Rasulullah memberikan syafaat kepada orang yang demikian rupa? Ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu intaqana Allah alladhi intaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata, dan dialah yang menciptakan semua. Ikhwatu iman, mari kita sadari diri kita. Jangan menunggu azab Allah akan timpa kepada kita baru kita sadar. Bukan Allah tidak sayang sama kita, Allah sudah begitu sayang sama kita. Ikhwafillah, mereka yang berbuat maksiat dengan nikmat Allah, kenapa masih diberi kehidupan oleh Allah? Karena Allah mencintai mereka untuk taubat. Allah sayang kepada hamba-hambanya, tapi hamba-hamba yang tidak pernah sayang tentang dirinya. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, ada 3 mata yang tidak akan pernah melihat neraka. Dia hanya ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah, ainun harasat fi sabilillah, yaitu mata yang berjaga-jaga pada jalan Allah. Mata yang berjaga-jaga di jalan Allah, selalu melihat mana ini jalan Allah, dia akan ikut. Ketika urusan jihad, mata ini menjadi terang dan dia siap untuk maju berjihad. Mata yang senantiasa ingin membaca Al-Quran, ayat Al-Quran. Mata yang senantiasa terjaga oleh semua maksiat. Mata itulah yang tidak akan menyentuh api neraka, bahkan tidak disentuh oleh api neraka. Mata yang kedua kata Rasulullah, ainun bakat min khasyatillah, mata yang senang dengan menangis karena takut kepada Allah. Mata kita menangis itu karena mungkin ada barang yang hilang, tapi kita tidak pernah menangis ketika ada salat 5 waktu yang kita lalaikan. Kita tidak pernah menangis kalau hari ini belum mengaji 1 halaman. Mata yang tidak menangis karena hari ini belum ada yang diinfakkan oleh anggota badan kita. Kalau memang tidak punya duit, Rasulullah sudah bilang, salatlah 2 rakaat di kala pagi hari. Salat duha, kata Nabi, itu sudah mensedekahkan 360 ruas sendimu. Kita masih jauh. Pagi kita masih ada di dagangan. Karena kita takut ketiadaan duit, karena menyebabkan kita akan mati. Padahal mati urusan Allah, bukan urusan duit. Tidak ada yang namanya ruh itu berkembang karena ada duit. Tidak. Kalau karena ada duit, tentu orang kaya yang paling banyak ruhnya, Pak. Susah matinya, Pak. Ruh itu milik Allah. Orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad bertanya, yas'alunaka 'anir ruh. Nabi Muhammad seminggu tidak menjawabnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nggak tahu tentang ruh. Orang Yahudi ingin tahu Nabi Muhammad ini benar Nabi apa enggak.
diuji. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Seminggu Nabi tidak menjawab. Karena Nabi kalau tidak tahu ya tidak tahu. Mungkin kalau kita akan menjawab dengan seenaknya kita. Lalu kemudian turun ayat ini. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Semua urusan ruh itu urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Enggak perlu diurus oleh kita, Pak. Ruh itu, Pak. Urusan ruh urusan Allah. Enggak ada pakai nama segala, enggak ada nama-nama ruh. Sampai harus diakikohkan, harus digadaikan macam-macam. Badannya saja belum digadaikan, belum diakikohkan, ruhnya diakikohkan juga. Nabi tidak pernah ada yang namanya mengakikohkan ruh. Sahabat Nabi, para ulama, Imam Syafi'i rahimahullah. Tiba-tiba di zaman kita ini ada yang mengakikohkan ruh. Sekian juta harus keluarkan uang. Tapi banyak manusia yang jadi pengikutnya. Karena kebodohan itu. Percaya dengan sesuatu yang di luar daripada jangkauan akal, kembali kepada Allah dan Rasulnya, Pak. Manusia tidak tahu tentang itu. Nabi sendiri menjawab, Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah hanya memberikan sedikit ilmu tentang ruh kepada saya. Enggak banyak tentang ruh. Nabi menangis, Pak, ketika membaca ayat Al-Quran terkait dengan ajab. Dalam sholat saja menangis, di luar sholat aja menangis. Ketika dibacakan oleh Zaid bin Sabit, Nabi menangis. Kenapa? Hatinya selalu dekat kepada Allah. Lihat di surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang-orang yang beriman itu seperti itu. Apabila disebut nama Allah, disebut nama Allah, dzukira, hatinya itu bergetar. Hati kita enggak bergetar kalau dengar ayat Al-Quran. Jangankan ayat Al-Quran, muadzin panggil berpanjang-panjangan, berindah-indah suara, jangankan melangkahkan kaki, ingat pun saja tidak. Berhati-hatilah ketika nanti tidak ada lagi suara adzan. Karena saat itu adalah saat kiamat. Bergetar apa hatinya? Mau datang ke masjid, berjamaah di masjid. Kita ini milik Allah, bukan milik kita. Bahkan kalau meninggal dunia pun kata Allah begitu kan? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Bukan kembali kepada pangkatmu, jabatanmu. Tidak, kembali kepada Allah. Jabatanmu, pangkatmu ada karena Allah yang mentakdirkan kamu jadi. Bukan karena kamu bisa. Engkau dapat jabatan itu karena Allah yang mengizinkannya. Kalau tidak, tidak akan dapat. Berapa banyak orang yang mencoba, tidak jadi-jadi. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Air mata yang ketiga yaitu wa'ainun gadat an maharimillah. Mata yang menundukkan pandangannya daripada yang haram-haram. Ikhwatu iman, zaman kita hidupnya adalah zaman fitnah. Zaman kita adalah zaman akhirnya zaman. Akan ada banyak hal yang menyebabkan kita ini menjadi berdosa oleh karena mata-mata kita ini. Ikhwatu iman, kita memandang dimarahi, ketahuan dimarahi, Pak. Padahal di depan umum banyak perempuan yang kelihatan pahanya dan macam-macamnya itu, ikhwatu iman. Kalau kita memandangnya, kita yang dimarahi, buat apa lihat-lihat? Kita dibodohi, Pak. Padahal itu di tempat umum, bukan tempat sendiri, Pak. Seharusnya mereka sendiri yang sadar diri. Ini tempat umum, kenapa harus terbuka auratnya? Ini adalah tempat bersama. Ini adalah tempat jamaah, bukan tempat sendiri. Kalau saya mengintip ke kamarnya, dia marah ke saya, wajar, Pak. Tapi kalau di jalan raya, tapi bukan itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sadarlah,
bahwa itu adalah dosa, tinggalkan, jauhi. Tidak perlu ada perdebatan. Kalau Anda mengaku beriman kepada Allah, ghaddul basar, jadikan itu sebagai konsep dalam hidup. Tundukkan pandangan. Tapi kalau tunduk-tunduk terus nanti kan kelihatan tabrak tembok. Nunduk bukan berarti tidak melihat ke arah mana. Nunduk pada maksiat, tidak mau lihat maksiat tuh Pak. Berbahaya. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika memang mata ini masih tetap ada pada kemaksiatan, maka kunci yang terakhirnya adalah banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunlah kepada Allah karena kita tidak mampu melindungi diri, maka Allah lah yang mampu melindungi diri kita. Bahkan ikhwatu iman, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, kalau Anda hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah. Artinya ikhwatu iman, padahal melakukan yang baik saja kita mohon perlindungan kepada Allah, apalagi pada hal yang buruk, apalagi pada kemaksiatan, apalagi pada yang durhaka. Maka memohon perlindungan kepada Allah itu mesti sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun faqad fazal muttaqun. Anna Allah Ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwati iman, pada khutbah yang kedua ini saya mengingatkan diri saya dan juga para hadirin. Usia yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawabannya. Umur akan dimintai pertanggungjawabannya. Anggota badan semua dari kepala hingga kaki akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka marilah kita memulai merubah diri kita, sikap kita, perbuatan kita. Jadilah orang-orang yang benar-benar beriman. Jangan hanya lisan saja mengatakan saya beriman, tetapi dalam perilakunya jauh daripada keimanan, jauh daripada perbuatan Islam yang bisa menyelamatkan dirinya dan juga orang lain. Nah, ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak akan mampu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Menjauhkan diri kita daripada hal-hal yang merusak diri kita, daripada maksiat-maksiat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina wal mujahidat fi makanin kana fansurhum binasratika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal haja.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'alukal imanan qawiman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa khairu qarribna min syarri ba'idna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza sita sahlan muyassara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.